Aksi dalam berita. Aksi dalam berita. Seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat dituntut 1 tahun penjara. Ia dituntut lantaran diduga memarahi suaminya yang gemar mabuk-mabukan dan jarang pulang. Tuntutan terhadap Valencia berusia 45 tahun dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang kasus KDRT psikis atas pelapor Chan Yung Ching di Pengadilan Negeri Karawang, Kamis 11 November 2021. Dalam keterangannya, JPU memiliki sejumlah barang bukti yang disita pelapor, yaitu 1 lembar akte perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak, 1 lembar surat keterangan dokter, dan 1 lembar print out hasil percakapan WhatsApp terdakwa Valencia. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut 1 tahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Sementara barang bukti yang dimiliki terdakwa Valencia berupa 2 buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV di tokonya. Valencia tak kuasa menahan amarahnya setelah mendengar tuntutan 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Valencia pun memprotes tuntutan tersebut. Dia membela tindakannya memarahi suami dengan alasan suaminya sempat 6 bulan tidak pulang dan sering mabuk-mabukan. Valencia dituntut atas aduan suaminya asal Taiwan, Chan Yung Ching, yang menganggap telah melakukan KDRT psikis akibat sering memarahinya. Penanganan perkaranya sudah sampai mana? Penanganan perkaranya kemarin kan tuntutan. Kalau untuk sekarang ini paling nanti di hari Kamis kita melakukan pembelaan. Itu aja. Kemarin tuntutannya berapa tahun? Kemarin tuntutan 1 tahun. Upaya-upaya untuk bisa memenangkan perkara ini agar Ibu Valencia bebas? Upaya-upaya kami kan dilihat dari segi dakwaan jaksa penuntut umum kan. Apakah tuntutan dari jaksa penuntut umum ini masuk atau tidak seperti itu kan? Ya, kalau analisis kita ya kita mohon lah supaya tuntutan jaksa penuntut umum ditolak. Ditolak ya, harapan Ya, besar. harapannya seperti itu. Terkait tuntutan itu sudah sesuaikan dengan apa yang dilakukan Ibu Valencia ini menurut? Kalau menurut saya kurang manusiawi lah ya. Ini kan seorang ibu lah, punya 2 anak gitu kan, dituntut dengan 1 tahun. Padahal kan undang-undang ini mengatur itu maksimal kan 3 tahun dan ada atau. Nah, cuman jaksa hanya menggunakan tuntutan penjara saja 1 tahun seperti itu. Ini akan terus berlanjut untuk penanganan ini di sini. Tetap kan nanti di hari Kamis kami melakukan pledoi. Sudah menyiapkan kan? Sudah menyiapkan. Materinya udah ya. Oh. Seperti itu. Atau mau dengan Baru lah, untuk itu jangan dulu dimasukin lah. Nanti akan saya tambah lagi karena saya lagi tetap malam ini saya kerjakan lagi gitu. kondisi Ibu Valencia Itu bagaimana kondisi? Sekarang kan kondisinya masih tertekan lah karena dituntut 1 tahun seperti ini. kaget ya? Masih kaget lah, shock seperti itu kan. Ini baru tuntutan kan. Mudah-mudahan bisa bebas lah. Tapi memang dibawa ke Kejagung ya Kang perkara ini? Perkaranya hanya sekarang diambil alih. Diambil alih? Diambil alih. Oh. Kewenangan, jadi Kejagung langsung yang turun. Turun. Alasan? Alasan karena setelah viral inilah acara ini ada ibu-ibu mengatakan bahwa saya ini hanya mengomel suami yang pulang ke kondisi mabok, sekarang kondisinya dituntut 1 tahun. Oh. Itu aja. Jadi pusat perhatian ya? Pusat perhatian. Seperti itu. Awal laporan gimana? Ketika awal laporan kami tidak menangani dari laporan awal. Kami menangani ketika perkara ini telah mau masuk persidangan. Gitu. Dan kami ini ditelepon oleh PT 2A Karawang untuk pendampingan. Gitu. Dan kami ke sana datang dan kami lakukan pendampingan sampai saat ini. Menurut saya saling lapor atau gimana? Saling lapor. Oh, saya lapor. Saling lapor. Suaminya
Chan Yung-chin ini lapor di Polda Jabar, sedangkan istrinya lapor di Polres Karawang. Oh gitu. Laporan Sama laporannya, sama-sama laporan fisik. ada berapa laporan? Nah, sedangkan yang Valencia ini laporan, ada 2 laporan. Satu laporan tentang pemalsuan tanda tangan di Polsek Luk Jambe Timur. Dan itu pun sekarang perkara sedang di P19 kan. Dan sampai saat ini berkas belum masuk lagi ke Kejaksaan belum kembali. Nah, komentarnya terkait untuk penangguhan ke Cagung gimana, Kak? Penangguhan Pengalihan. Ya. Ya menurut kami ya lebih baik lah supaya perkara ini benar-benar netral lah. Ya bisa menjamin melindungi hak-hak seorang wanita. Seperti itu. Ada indikasi keterlibatan mafia hukum nggak? Wah, saya kurang mengerti ini ya. Nah, gitu. Kalau untuk implikasi mafia hukum dan sebagainya tidak mengerti juga lah. Ya. Seperti itu. Ya. Kasus penanganan perkara ini pun berbuntut panjang dan kini kasusnya diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengambil alih perkara KDRT yang dilakukan istri lantaran jaksa yang menangani tidak berpedoman pada 7 perintah harian Jaksa Agung. Menurut Iwan Kurniawan, selaku pengacara Valencia, pengambilan perkara ini oleh Kejaksaan Agung diharapkan bisa bijaksana dalam keputusannya dan kliennya bisa dibebaskan dari tuntutan vonis 1 tahun penjara yang didakwakan. Dari Karawang, Jawa Barat. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.